Apa penyebab gula darah tinggi di pagi hari? Faktor penyebab kenaikan gula darah tinggi di pagi hari dapat disebabkan oleh daun fenomena fajar, Somogyi effects atau obstruktif sleep apnea, osa apnea tidur obstruktif. WAI, kadar glukosa yang tinggi secara konsisten saat bangun tidur memerlukan perhatian dan penelusuran penyebab lebih lanjut. Daun effects, fenomena fajar, glukosa pagi yang tinggi karena meningkatnya kadar kortisol dan hormon pertumbuhan. Bedakan dengan Somogyi effects. Efek Somogyi mengacu pada produksi glukosa berlebihan dalam tubuh sebagai respon terhadap hipoglikemia, penurunan kadar gula darah saat tidur malam hari. Meskipun fenomena ini umumnya diduga sebagai penyebab hiperglikemia di pagi hari, penelitian terbaru belum menemukan bukti pasti yang mendukungnya. Diperlukan lebih banyak penelitian untuk mengetahui apakah efek Somogyi terjadi dan jika ya apa penyebabnya. Monitor dan cek berkala kadar gula malam hari. Cobalah untuk menurunkan dosis insulin 2-4 unit jika hasil pengukuran gula darah malam hari tidak terlalu tinggi. Jika kadar gula darah malam hari pukul 22 serta dini hari sekitar pukul 3 cenderung normal atau rendah namun melonjak tinggi pada pukul 6 sampai pukul 8 pagi, kemudian terjadi efek Somogyi akibat dosis insulin berlebihan. Obstruktif sleep apnea, osa kondisi di mana saluran udara tersumbat secara berkala saat tidur, sering terjadi pada orang dengan diabetes tipe 2. Meskipun mekanisme pasti mendasarinya tidak jelas, penelitian dari tahun 2020 menunjukkan bahwa penderita osa sedang hingga berat mengalami peningkatan kadar glukosa saat tidur. Obstruktif sleep apnea, osa, peningkatan kadar gula darah pagi. Diabetes tipe 2, risiko osa lebih tinggi. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengetahui bagaimana osa dan diabetes saling mengetahui dan apakah pengobatan untuk satu kondisi dapat memperbaiki kondisi lainnya. Namun mempertahankan berat badan yang moderat dan mengelola osa dengan perawatan seperti mesin continuous positive airway pressure cepat dapat membantu mengatur kadar gula darah. Menentukan penyebab pengobatan yang efektif. Memahami apa yang menyebabkan hiperglikemia pagi hari sangat penting sebelum dokter dapat merekomendasikan pengobatan yang tepat. Gula darah tinggi saat bangun tidur mungkin disebabkan oleh beberapa faktor, seperti menurunnya kadar insulin atau efek osa. Dokter Anda mungkin meminta Anda untuk mencatat kadar gula darah Anda sebelum, selama, dan setelah waktu tidur Anda untuk mengetahui penyebabnya. Somogyi phenomenon. Pada tahun 1930-an, Dr. Michiel Somogyi berspekulasi bahwa hipoglikemia pada malam hari yang disebabkan oleh insulin dapat menyebabkan respons hormon kontraregulasi. Lihat gambar di bawah yang menghasilkan hiperglikemia di pagi hari. Ringkasan, fenomena ini sebenarnya lebih jarang terjadi dibandingkan fenomena fajar, yaitu peningkatan kadar glukosa darah pagi hari yang tidak normal karena perubahan alami kadar hormon. Perdebatan terus berlanjut di komunitas ilmiah mengenai adanya reaksi hipoglikemia ini. Ringkasan, Sanit DKK, misalnya, berpendapat bahwa hiperglikemia yang disebabkan oleh fenomena Somogyi sebenarnya disebabkan oleh resistensi insulin yang disebabkan oleh insulin. Mekanisme hiperglikemia pagi hari lainnya yang diusulkan termasuk sekresi hormon pertumbuhan di malam hari dan resistensi insulin yang terkait dengan sindrom metabolik. Penyebab fenomena Somogyi, insulin berlebihan atau tidak tepat waktu melewatkan waktu makan atau ngemil, dan pemberian insulin yang tidak disengaja. Hiperglikemia pasca hipoglikemik yang tidak diketahui dapat menyebabkan penurunan kontrol metabolik dan komplikasi hipoglikemik. Frekuensi fenomena Somogyi. Meskipun tidak ada data mengenai frekuensi yang tersedia, fenomena Somogyi mungkin jarang terjadi. Hal ini terjadi pada diabetes mellitus tipe 1 dan lebih jarang terjadi pada diabetes mellitus tipe 2. Dengan identifikasi dan penata laksanaan yang tepat, prognosis fenomena Somogyi sangat baik. Tidak ada bukti gejala sisa jangka panjang. Anjurkan pasien dalam mengidentifikasi gejala hipoglikemia dengan tepat, dosis insulin, waktu makan, dan pemberian insulin. Untuk informasi pendidikan pasien,
Lihat reaksi insulin. Patofisiologi. Kemampuan untuk menekan pelepasan insulin merupakan respon fisiologis penting yang tidak dapat dilakukan oleh penderita diabetes yang membutuhkan insulin, seperti yang ditampilkan pada gambar di bawah. Patofisiologi. Pertahanan terhadap hipoglikemia melibatkan hormon kontraregulasi yang merangsang gluconeogenesis dan glikogenolisis serta melawan efek anabolik insulin. Mekanisme ini bergantung pada sistem sensor glukosa yang utuh di SSP, pankreas dan eferen. Pertahanan terhadap hipoglikemia. Pertahanan terhadap hipoglikemia melibatkan hormon kontraregulasi yang merangsang gluconeogenesis dan glikogenolisis serta melawan efek anabolik insulin. Mekanisme ini bergantung pada sistem sensor glukosa yang utuh di SSP kelompok kreasi dan sistem eferen. Hormon kontraregulasi meliputi yang berikut. Glukagon. Glukagon bekerja di hati untuk merangsang glikogenolisis dan gluconeogenesis dan mungkin merupakan hormon paling awal dan terpenting dalam fenomena Somoki. Epinefrin. Epinefrin meningkatkan pengiriman substrat dan perifer, menurunkan pelepasan insulin, merangsang pelepasan glukagon, menghambat pemanfaatan glukosa oleh beberapa jaringan, dan merangsang sistem peringatan dengan berkeringat, kecemasan, dan takikardia. Kortisol. Kortisol dapat membantu kasus fenomena Somoki yang berkepanjangan dan parah dengan menghalangi penggunaan glukosa dan menstimulasi keluaran glukosa hati. Hormon pertumbuhan mirip dengan kortisol. Penelitian dalam meragukan pentingnya hormon kontraregulasi dalam memediasi peningkatan glikemik. Hipoinsulinemia, dosis insulin berkurang, resistensi insulin, dan hipersensitivitas terhadap efek kontrahormon juga mungkin berperan. Choudhury dan rekannya semakin meragukan frekuensi efek Somoki dengan mempelajari hipoglikemia nokturnal dengan pemantauan glukosa terus-menerus. 89 pasien dengan diabetes tipe 1 diteliti. Mereka membandingkan kadar glukosa kapiler puasa setelah malam hari dengan hipoglikemia nokturnal. Mereka menemukan bahwa glukosa puasa kapiler cenderung lebih rendah setelah hipoglikemia nokturnal dengan hanya 2 kasus glukosa puasa lebih besar dari 180 mg/sen. Mereka menyimpulkan bahwa efek Somoki jarang terjadi dan temuan glukosa puasa yang rendah merupakan indikator hipoglikemia nokturnal yang lebih baik. Riwayat pasien. Pasien dengan fenomena Somoki datang dengan hiperglikemia pagi hari yang melebihi kontrol glukosa biasanya. Hipoglikemia nokturnal tidak terjawab atau tidak menunjukkan gejala, dan hiperglikemia pasca hipoglikemik tidak dianggap atau dibingungkan dengan fenomena fajar. Penyebab hipoglikemia. Penyebab paling umum dari hiperglikemia pagi hari adalah hipoinsulinemia. Pasien mengalami peningkatan kebutuhan insulin di pagi hari terutama karena pelepasan hormon pertumbuhan yang berlawanan dengan kerja insulin. Kortisol mungkin memainkan peran pendukung. Pasien mungkin mengalami penurunan kadar insulin karena masalah penyerapan atau dosis dari malam sebelumnya. Hal ini terjadi ketika kebutuhan insulin meningkat fenomena fajar dan mengakibatkan peningkatan pesat gula darah pada pukul 4-8 pagi. Kejadian ini biasa terjadi pada penderita diabetes mellitus tipe 1 atau tipe 2. Studi laboratorium. Studi laboratorium untuk mengidentifikasi fenomena Somoki meliputi glukosa darah puasa, glukosa darah nokturnal, hemoglobin A1C, HEGB A1C, dan pengambilan sampel glukosa yang sering. Kadar glukosa darah. Kadar glukosa darah puasa diperkirakan akan meningkat secara tidak wajar karena peningkatan kembali yang disebabkan oleh hormonal. Pembacaan glukosa di tengah malam akan menunjukkan hipoglikemia akibat terapi insulin. Ini akan menegakkan diagnosis. Kadar HEGB A1C. Memperoleh kadar HEGB A1C mungkin berguna jika berada dalam kisaran referensi atau rendah meskipun kadar glukosa puasa meningkat. Ini mendukung konsep hiperglikemia puasa rebound dalam menghadapi kontrol glukosa normal. Peningkatan HEGB A1C tidak mengesampingkan fenomena Somoki. Pemantauan glukosa. Pemantauan glukosa yang sering mungkin diperlukan untuk memastikan diagnosis dan mencari periode hipoglikemia lain yang dapat menyebabkan hiperglikemia kembali. Hipoglikemia yang sering menyebabkan ketidaksadaran hipoglikemik, yang dapat menyebabkan gejala khas hipoglikemia terlewatkan. Perawatan dan penata laksanaan. Fenomena
Fenomena Somoki harus dicurigai pada pasien dengan hiperglikemia atipikal di pagi hari yang menolak pengobatan dengan peningkatan dosis insulin. Jika gula darah di malam hari merupakan konfirmasi atau jika kecurigaannya tinggi, kurangi insulin di malam hari atau sebelum tidur. Tanda-tanda klinis, termasuk penambahan berat badan, kadar gula darah normal di siang hari, dan HGBA1C yang relatif rendah, menunjukkan pengobatan yang berlebihan. Penggantian insulin reguler dengan analog insulin kerja cepat, seperti Humulin Lispro, mungkin bisa membantu. Namun hal ini belum diketahui secara pasti. Pertimbangkan konsultasi endokrin atau diabetes untuk kasus yang sulit atau tidak biasa. Menindaklanjuti, lanjutkan pemantauan glukosa dengan perhatian khusus pada hipoglikemia pada pasien dengan fenomena Somoki. Pantau berat badan, HGBA1C, dan kadar glukosa darah puasa.